Saya izin Baik, share screen ya, Pak. Atau mau opening dulu? saya jadikan sebagai co-host dulu ini. Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu serta rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Hafiz dari Lamber Consulting and Training yang pada kesempatan ini bertindak selaku penyelenggara pelatihan dengan topik kontrak writing dan legal drafting. Yang saya hormati Ibu Winnie Sanjaya dan juga Ibu Liza Zulhijjah yang bertindak selaku narasumber kita pada pelatihan ini. Yang saya hormati Ibu Efrida selaku Training and Development PT Asuransi Jiwa Taspen, dan terkhusus kepada pihak manajemen asuransi Jiwa Taspen yang sudah memberikan supportnya atau kepercayaan kepada kami dalam berconsulting and training atas terselenggaranya kegiatan ini, sehingga pada kesempatan ini kita dapat memulainya. Dan juga kepada Bapak Ibu serta teman-teman saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan diri meluangkan waktu untuk lebih memilih momen ini sebagai pilihan terbaik daripada memilih momen-momen yang lainnya. Dan semoga semua yang kita lakukan mendapatkan balasan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu serta teman-teman yang saya muliakan, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa perjanjian atau kontrak itu merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan sebagai perlindungan hukum dalam setiap melakukan transaksi bisnis. Segala hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat akan tertuang dalam hukum kontrak yang telah disepakati bersama. Maka dari itu, masing-masing pihak perlu memahami dengan benar tentang pembuatan kontrak agar apabila di kemudian hari jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat diselesaikan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Banyak sekali kita jumpai pelatihan-pelatihan mengenai kontrak writing dan legal drafting, tetapi masih sedikit yang mampu mengupas kontrak writing dan legal drafting secara mendalam. Dalam pelatihan ini, Bapak Ibu akan dan teman-teman akan diajak untuk berdiskusi, bukan hanya sekadar teori, tapi juga melalui pengalaman nyata dari pemateri kita. Atas dasar itulah pelatihan kontrak writing dan legal drafting ini kami selenggarakan. Tentunya kami berharap dengan mengikuti webinar ini, Bapak Ibu serta teman-teman akan mendapatkan materi yang fresh dan insightful, serta dapat mengikuti pelatihan ini dengan seksama dan mengambil tiap pelajaran dari pemateri kita. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengajukan pertanyaan. Karena pada pelatihan ini tidak ada sesi khusus untuk tanya jawab, namun jika Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung raise hand atau open mic pada saat penyampaian materi. Baik, Bapak Ibu, pelatihan ini akan berlangsung selama 2 hari. Kita mulai hari ini tanggal 14 sampai 15 Juli pukul 9 sampai 16. Kemudian kita ada 2 kali break selama 15 menit dan istirahat pukul 12 sampai 13 seperti jadwal yang sudah disampaikan di WA Group. Dan untuk jadwal besok kita istirahat mulai pukul 11 sampai pukul 13. Seperti karena di kantor Ibu ada tes PCR ya, dan sekaligus sholat Jumat, dan tentunya nanti akan ada perpanjangan waktu hingga pukul 5 sore. Selama pelatihan berlangsung, mohon kiranya Bapak Ibu serta teman-teman untuk tetap mengaktifkan kamera karena training ini akan kami record dan supaya pelatihan kita berlangsung secara hangat dan kondusif, dan sekaligus sebagai bahan laporan untuk kami ajukan kepada pihak manajemen PT Asuransi Jiwa Taspen. Diharapkan Bapak Ibu serta teman-teman dapat hadir tepat waktu, dan besok kita lanjut lagi mulai pukul 9 seperti jadwal yang diselenggarakan pada hari ini. Baik, Bapak Ibu serta teman-teman, sebelum kita mulai saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai latar belakang dan background dari narasumber kita. Ibu Winnie Sanjaya pernah menjabat sebagai external kontraktor, konsultan, asisten di ILO, International Labour Organization. Kemudian beliau juga advokat di PBH, Pusat Bantuan Hukum Advokat Indonesia, PBH Peradi hingga sekarang, dan sebagai associate di SNYT Law Office Bandung hingga sekarang. Sedangkan Ibu Liza Zulhijjah saat ini beliau adalah sebagai dosen di Fakultas Hukum Unisba dan juga lawyer di DPC Pradi Bandung.
Dan berikut pengalamannya sebagai konsultan di beberapa organisasi tentunya juga akan sangat memperkaya bidang pengajaran yang nanti akan beliau sampaikan. Dan senang sekali pada kesempatan ini beliau sudah hadir di tengah kita untuk memberikan pengalaman dan wawasannya untuk kita semua. Untuk sesi pertama hari ini akan dibawakan oleh Ibu Winnie Sanjaya, dan hari sesi kedua akan dibawakan oleh Ibu Liza Zulhijjah. Dan untuk menghemat waktu telah hadir narasumber kita Ibu Winnie Sanjaya. Kepada Ibu Winnie dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hafiz atas perkenalannya. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya rasa rekan-rekan ya, rekan-rekan seprofesi, karena kita semuanya satu profesi hukum di sini, jadi saya rasa kita rekan satu profesi. Barangkali sebelum saya mulai materi pada hari ini, ya, ibaratnya tak kenal maka tak sayang, mungkin saya boleh sedikit berkenalan ya dengan para peserta. Barangkali boleh berkenalan, mungkin bisa mengenalkan diri, kemudian sudah berapa lama bekerja sebagai legal, dan mungkin di mana, ya, di Bandung kah, apa di Jakarta atau di luar Pulau Jawa misalnya. Ada yang barangkali mau mulai duluan? Mas Faiz barangkali? Ya. Halo, selamat pagi, Bu Winnie. Perkenalkan, saya Faiz Pratama. Saya di sini sebagai Staff Legal Officer di PT Asuransi Jiwa Taspen. Terima kasih. Baik, barangkali yang lain. Ada Aida, kemudian ada Aski. Selamat pagi. Pagi. Maaf suara saya lagi kayak gini karena saya lagi COVID. Jadi mohon maaf saya nggak bisa nyalain kamera. Cepat sembuh, Mbak. Ya, makasih. Saya Yona sebenarnya nama panggilannya. Saya staff legal di Taspen Life. Belum ada setahun tapi kalau di Taspen Life. Sebelumnya saya di kantor notaris. Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yona. Barangkali Aida. Atau mungkin sedang sibuk sepertinya kelihatannya. Baik, nggak apa-apa. Ya, saya appreciate banget ya dengan Mbak Yona. Ya ampun, udah masih dalam kondisi sakit, belum fit, tapi masih harus ikut pelatihan. Ya, semoga materi saya bisa diserap dengan baik. Saya usahakan semaksimal mungkin ya, agar dapat mudah dimengerti. Jadi materi kita pada hari ini yang pertama adalah mengenai teknik menyusun kontrak. Ya, saya spesifik buat jadi kontrak bisnis. Ya, karena pada hari ini para peserta merupakan dari PT ya. PT itu adalah badan usaha, jadi pasti tidak akan jauh berbeda akan berbicara tentang bisnis. Jadi ini adalah bisnis kontrak drafting atau kontrak drafting pada umumnya juga bisa mencakup ke dalam materi ini. Yang pertama adalah pasti akan teori, sedikit teori, nanti kita akan bahas secara mendalam mengenai praktiknya seperti apa, tapi kita harus tahu basicnya dulu. Ya, basic mengenai apa itu kontrak, ya, dan apa saja muatan-muatan di dalam kontrak. Yang pertama, banyak sekali rekan-rekan seprofesi hukum masih belum mengetahui apa perbedaan kontrak dan perjanjian. Pada dasarnya sama saja, ya. Pada dasarnya sama saja. Kontrak dan perjanjian, perbedaannya hanya dari kata serapan. Kalau perjanjian itu agreement, serapannya dari bahasa Inggris, sedangkan kalau kontrak itu dari overeenkomst, itu dari bahasa Belanda. Dan itu dimuat dalam landasannya pasal 1313 KUH Perdata, yang definisinya adalah perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Yaitu basicnya ya. Artinya adalah ada perikatan, ada kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Nah, ketika kita berbicara tentang kontrak drafting, itu sudah pasti perjanjian yang bentuknya tertulis, ya, karena ada yang sesuatu kita draft, ya, ada yang sesuatu yang kita buat dan kita tuang itu ke dalam tertulis. Ya, walaupun perjanjian basically ada dua jenis, ada yang tidak tertulis atau lisan, ada yang tertulis. Tetapi proses kontrak drafting yang hari ini kita pelajari adalah perjanjian tertulis. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya pasti menyamakan persepsi. Menyamakan persepsi di antara para pihak yang melakukan perjanjian supaya apa yang mereka tuang di dalam perjanjian itu sama, ya, objektif ya. Objektif dan supaya dapat beroperasi dengan baik. Jangan sampai satu pihak lebih
tinggi kedudukannya, atau bahkan satu pihak lainnya bahkan tidak tahu isinya apa, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, itulah tujuan dari kontrak drafting. Dan yang pasti adalah tujuan akhirnya adalah melindungi hak dan kewajiban bagi para pihak. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan perselisihan di masa mendatang. Ya, saya rasa Bapak Ibu, rekan-rekan pasti sudah mendapat ini ya pada saat S1. Ini materi basic. Lalu kemudian ada asas-asas berkontrak. Yang pertama ada konsensualisme. Ya, konsensualisme itu artinya perjanjian didasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak. Tidak ada kesepakatan, maka tidak akan pernah ada terjadi perjanjian. Ya, jadi yang namanya perjanjian itu harus disepakati para pihak. Nah, salah satu ciri-cirinya apa? Biasanya ada tanda tangan di perjanjian. Ya, jadi para pihak harus tanda tangan di perjanjian yang kita buat. Lalu ada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak itu artinya adalah setiap orang bebas menentukan dengan siapa ia akan mengikatkan dirinya, ya. Bebas untuk menentukan isi, bentuk, dan jenis perjanjian, serta bebas untuk mengadakan pilihan hukum. Ya. Jadi kita bebas mau tentuin. Mau kita misalnya buat perjanjian dengan pihak asuransi, let's say. Ya bebas, saya mau pilih asuransi misalnya A, B, C, D, ya mau kemana aja terserah saya. Ya, jadi saya bisa bebas menentukan itu. Ya, saya tidak dipaksa untuk melakukan pengikatan atau kesepakatan terhadap satu pihak tertentu saja. Ya, jadi ada kebebasan berkontrak. Kemudian ada asas Pacta Sunt Servanda. Ya, Pacta Sunt Servanda artinya adalah kontrak dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Contoh, misalnya perjanjian asuransi. Saya buat dengan Taspen misalnya. Ya, apakah itu berlaku untuk bos saya misalnya, atau untuk Pak Hafiz misalnya? Kan perjanjiannya saya dan Taspen yang buat. Ya, jadi itu berlaku sebagai undang-undang, ya, aturan yang berlaku antara saya dengan pihak Taspen misalnya. Ya, itu tidak akan mengikat ke Pak Hafiz, ya, karena Pak Hafiz bukan pihak di dalam perjanjian. Nah, itu adalah maksud dari Pacta Sunt Servanda, bahwa semua kontrak itu dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku, ya, dan dia menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ya, jadi berlakunya hanya saya dengan pihak Taspen saja, tidak berlaku dengan Pak Hafiz, misalnya seperti itu. Kemudian ada asas itikat baik. Ya, asas itikat baik artinya adalah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, niatnya baik. Ya, niat yang baik itu tidak hanya pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat sebelum pelaksanaan. Ya. Pada saat kita melakukan drafting, lalu kita negosiasi dengan klien, ya, itu semua harus dilakukan dengan niat baik. Ya, jangan sampai ngumpet-ngumpet terus ada unsur tipu daya atau paksaan misalnya. Ya, itu berarti perjanjian tidak dilakukan dengan itikat baik. Termasuk pada saat sebelum proses perjanjian itu sudah selesai, ya, sudah diteken terus pelaksanaan, tapi ternyata sebelum pelaksanaan misalnya ada yang tidak baik, ya, ada etikat tidak baik, ada unsur penipuan dan lain sebagainya, perjanjiannya bisa batal demi hukum. Ya, jadi harus dilakukan itikat baik. Ya, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan perjanjian. Dan yang terakhir adalah asas kepribadian. Ya, artinya adalah perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian tidak boleh merugikan atau menguntungkan pihak ketiga. Ya, jangan sampai orang-orang yang tidak disebutkan sama sekali di dalam perjanjian justru memperoleh keuntungan, ya, memperoleh benefit dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Itu tidak diperbolehkan. Nah, ini asas-asas ini adalah seperti rambu, ya. Rambu pada saat kita buat perjanjian apapun, mau polis asuransi, mau perjanjian kerjasama, perjanjian investasi, ya whatever the agreement is, apapun itu bentuknya, harus mengikuti rambu-rambu asas yang ada di sini. Ya, sepertinya Mas Aida udah muncul ya. Halo, boleh halo, berkenalan Ibu. Barangkali? Iya, saya Aida, Bu. Oh Mbak, ya oke. Iya, halo Bu. Mohon maaf saya baru join ya Bu. Ya nggak apa-apa. Mungkin nanti saya ada beberapa miss, tapi saya dengerin kok Bu. Boleh. Legal juga di Taspen? Iya, saya legal juga. Oh, legal juga. Sama Mas Faiz juga, Bu. Oh, alah. Sama ada teman kami satu lagi sih, Mas Mika, cuman belum bisa join.
It's okay, nggak apa-apa. Ya. Terima you. kasih. Ya, sambil kerja dan sambil ikut pelatihan ya, luar biasa sekali. Fokusnya harus akhirnya multitasking, dibagi jadi 2 ya. Semoga bisa fokus ya. Nanti kalau ada pertanyaan, it's okay, tanya aja kapan aja, oke? Okay? Feel free. Oke. Selanjutnya, ya syarat-syarat sahnya perjanjian. Ya, saya rasa ini basic ya. Pada saat S1 pasti sudah pernah diajarin. Patokannya kalau di Indonesia ada 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, cakap hukum, objek tertentu, dan kausa yang halal. Suatu perjanjian dianggap sah kalau memenuhi 4 unsur ini, ya 4 ini. Ya. Adanya kesepakatan tadi sebelum tidak pernah terjadi. Ya. Kemudian cakap hukum, ya para pihaknya harus sudah dewasa, ya umurnya di atas 18 tahun. Kemudian tidak imbisil, tidak di dalam pengampuan, tidak sedang dalam perwalian, ya umurnya cukup dan dia tahu hukum, ya itu disebut sebagai cakap hukum. Kemudian objek tertentu di dalam perjanjian harus menjanjikan sesuatu yang spesifik, ya objeknya harus ada dan jelas. Polis asuransi, let's say, polis asuransi ya ada asuransinya, bentuknya apa, coverage-nya apa, ya apa yang diakomodir oleh perusahaan asuransi, let's say. Jangan sampai di dalam suatu perjanjian objeknya tidak ada. Ini saya pernah ngalamin pada saat menerima konsultasi ya di PBH Peradi. Ada ibu-ibu datang ke saya terus bawa perjanjian. Tulisan perjanjiannya adalah pengikatan jual beli. Ya, jadi beliau membeli rumah ceritanya di daerah Bale Endah dan belinya dari developer. Ya, pengikatannya itu bersama developer. Di dalam perjanjiannya developernya menyebutkan bahwa tanah yang dibeli oleh ibu ini itu ada di lokasi kecamatan tertentu, ya, tetapi nggak jelas, tidak ada desain plan-nya, tidak ada klasternya, tipe rumahnya nggak ada, ya pokoknya daerahnya di situ, di kecamatan A misalnya. Itu hanya dicantumkan di dalam perjanjian pengikatan jual belinya di PPJB. Kemudian jangka waktunya adalah 2 tahun. Ya, 2 tahun rumah akan dibangun oleh developer. Nah, ketika saya lihat ini, saya nanya, ini ada site plan-nya tidak, Bu? Nggak ada, katanya. Nggak ada site plan, tidak ada rencana, nggak ada aja. Pokoknya objeknya tidak jelas. Pokoknya hanya dikasih tahu sama developernya, ya pokoknya bangun rumah di kecamatan A, di Bale Endah, gitu doang. Sampai 2 tahun dia tunggu, udah 1 bulan sebelum jangka waktu berakhir, rumahnya nggak ada. Nggak jadi sama sekali, benar-benar masih tanah kosong. Ya. Dan dia nanya ke saya bisa gugat nggak? Ya, saya sebagai lawyer yang melihat syarat sahnya perjanjian, ya menurut saya perjanjian itu sejak awal sudah batal demi hukum. Kenapa? Karena objeknya tidak ada. Ya, objeknya tidak jelas. Ya, hanya bilang bahwa itu tanah yang akan dibangun rumah di kecamatan A, misalnya di daerah Bale Endah. Tapi fisiknya dan lain sebagainya tidak jelas. Tipenya berapa, site plan-nya berapa, site plan-nya mana, gitu ya. Tidak ada sama sekali. Dan memang pada saat ke lapangan kita cek juga, ya beneran nggak ada. PT-nya bodong gitu, hilang nggak tahu kemana. Nah, jadi jangan sampai kita pada saat ngecek perjanjian ya di dalam perusahaan, ya misal perusahaan kita pengen invest lah, let's say invest ke perumahan, lagi diversifikasi usaha, lagi pengen kembangin usaha yang lain, bidang yang lain misalnya. Nggak jelas objeknya. Ya jangan sampai seperti itu. Ya karena perjanjian yang seperti itu udah pasti batal demi hukum. Jadi kita harus berhati-hati, objeknya harus ada. Beda kalau memang ternyata tanahnya itu site plan-nya jelas. Ya karena site plan itu kan harus diajukan ke Pemda. Ya, kalau ada site plan, terus perizinan IMB-nya jelas, kemudian ada tipenya, klasternya. Ya biasanya kalau di developer besar seperti Podomoro gitu mereka selalu kasih, ya. Selalu kasih ke konsumen, ya, ke calon konsumen, ini site plan-nya, ini contoh tipe rumahnya, ya damisnya lah, ada damisnya gitu, seperti ini, ya. Mereka akan kasih lihat itu boleh, objeknya jelas, dan kita tahu size-nya berapa tingkat rumahnya dan lain sebagainya, ya. Itu artinya perjanjian ya sah karena memang objeknya jelas. Tapi kalau yang hanya spesifik tanahnya saja, kecamatan di mana, terus nggak tahu tipenya berapa, site plan yang nggak ada, ya
objeknya tidak jelas. Ya, jadi itu perjanjian bisa jadi batal demi hukum. Ya, itu yang objek tertentu. Terus yang terakhir adalah kausa yang halal. Ya, kausa yang halal itu artinya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, misalnya ada klien datang, terus Anda mau mengecek legalitas dari klien yang mau buat polis asuransi, terus katanya ngaku-ngaku kalau dia misalnya pengusaha, ya pengusaha yang menjual miras, let's say. Ya miras ada perizinannya, boleh aja. Kalau sesuai dengan perizinan, kalau dia bisa berjualan ya kenapa enggak? Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada perizinan, kemudian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, ya bisa jadi melanggar. Ya, apapun perjanjian yang dibuat oleh orang tersebut, ya bisa saja melanggar. Termasuk muatan-muatan di dalam perjanjian. Kalau misalnya menjanjikan sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Ya, jadi melanggar kausa yang halal. Itu dia. Nah, apa akibatnya? Kalau melanggar poin nomor 1 dan nomor 2, itu disebut sebagai syarat objektif, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan kalau melanggar 3 dan 4, yaitu syarat objektif, akibatnya adalah batal demi hukum. Ya. Batal demi hukum artinya adalah perjanjian itu dianggap sejak awal tidak pernah ada. Sedangkan dapat dibatalkan itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Ya. Jadi misalnya salah satu pihak merasa, ini saya nggak pernah sepakat, saya batalin lah gitu. Nah, tapi di praktek tidak semudah itu. Ya. Di praktek Anda harus ajuin pembatalan ke pengadilan. Ya, itu yang biasanya terjadi di lapangan. Jadi tidak bisa hanya dibatalkan secara sepihak ya oleh salah satu pihak, kecuali memang pihak lainnya sepakat. Oh ya udah, batal aja. Saya ngaku deh, saya usianya belum dewasa, let's say. Itu bisa seperti itu. Tapi pada prakteknya itu harus dibatalkan di pengadilan. Banyak case-case-nya. Kalau di lapangan itu syarat sahnya perjanjian. Nah, tapi masalahnya adalah syarat sahnya perjanjian dari satu negara dengan negara lain itu tidak sama. Ya, saya ambil contoh misalnya kalau di US, ya, mereka punya prinsip yang berbeda, tidak sama dengan di Indonesia. Kalau Indonesia tadi 1320 KUH Perdata, kalau di Amerika, ya mereka ada sebutan legally enforceable contract principle. Ya, prinsip sebuah kontrak dianggap sah atau dapat dilaksanakan. Ya. Yang pertama adalah the parties intended to create legal relations. Ya, para pihak sepakat untuk membuat sebuah hubungan hukum di antara dengan para pihak lainnya. Ya, jadi mereka punya hubungan hukum. Dan ini kalau kita samakan dengan pasal 1320 KUH Perdata versi Indonesia, itu masuknya ke adanya kesepakatan. Ya, karena ada legal relations, ada agreement di sana. Lalu ada cakap hukum juga. Ini masuk ke legal relations, ya, poin 1 dan poin 2. Lalu yang kedua adalah both sides are serious, not frolic and banter. Artinya dari kedua belah pihak, mereka serius, tidak bercanda, konsisten, ya, tidak pelin-pelan, ya. Ini masuk. Ini prinsipnya masuk kalau di Amerika. Ya, kalau yang negara-negara di benua Amerika, mereka prinsipnya seperti itu. Nah, kenapa ini muncul? Kenapa prinsip ini muncul? Karena di luar negeri itu pernah ada kasus, ya, kasus antara Pepsi dengan seorang anak namanya Leonard. Ya, jadi singkat ceritanya, perusahaan Pepsi mereka bikin advertisement, mereka bikin iklan. Ya, iklannya itu nanti saya kasih lihat, saya share deh. Ini jadi biar kegambar gitu ya. Apa yang terjadi? Kenapa prinsip itu bisa muncul? Oke. Nah, ini ceritanya iklan ya. Iklan di zaman 1900-an ke 2000, ya iklannya Pepsi ya. Kita coba perhatikan ya iklannya. Kenapa bisa muncul prinsip yang tadi? Introducing the new Pepsi Stuffed Catalog. Now, the
The more Pepsi you drink, the more great stuff you're going to get. Sure beats the boss. Oke. Ya, iklannya kurang lebih seperti itu. Jadi Pepsi itu bikin iklan, kita bisa kumpulin tutup botol, ya. Tutup botol itu dikumpulin buat jadi poin ceritanya. Nah, tadi bisa ditukar leather jacket, bisa ditukar sunglasses, ya. Salah satunya bisa ditukar sama Harrier Fighters, ya, pesawat jet, ya. Pesawat jet itu ditukar pakai 7 juta Pepsi Point ceritanya. Ya. Muncul nih anak namanya Leonard. Kebetulan orang tuanya jualan kelontong di Amerika. Terus Leonard ini dengan membara-bara, ya saya mau kumpulin deh tutup botol ini 7 juta. Ya, pokoknya saya pengen punya Harrier Fighters ceritanya. Ya, akhirnya dia ajak teman-temannya satu sekolah kumpulin tutup botol itu sama ngambil dari toko juga ya, dari toko kelontong orang tuanya. Terus terkumpullah 7 juta tutup botol Pepsi itu. Terkumpul 7 juta poin ceritanya. Lalu dia telepon ke perusahaan Pepsi. Ya, halo perusahaan Pepsi, saya mau tukar Harrier Fighters. Ya. Lalu diangkat sama pihak Pepsi kan. Kaget ya orang Pepsinya kan. Loh, ada yang bisa ngumpulin 7 juta poin Pepsi, padahal kita cuma bercanda ceritanya. Ya, ini ada yang mau tukar Harrier Fighters, gimana nih? Ya, terus akhirnya dari pihak Pepsi bilang, enggak, kita cuma bercanda aja, Mas. Kita enggak beneran kok. Iklannya cuma ngada-ngada aja, cuma buat supaya orang lebih semangat ngumpulin tutup botol Pepsi gitu. Mereka nggak expect ada yang bisa ngumpulin sampai 7 juta tutup botol gitu ya. Nah, Leonardnya kesel ya, kesel loh. Saya udah capek-capek kumpulin kok, malah nggak bisa tuker Harrier jet kan. Wah, ini penipuan nih katanya. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan Leonard? Dia gugat ke pengadilan. Ya, dia gugat ke pengadilan terhadap perusahaan Pepsi atas penipuan advertisement atau iklannya. Ya. Nah, di sana kebetulan Leonard ini dia usianya sudah cukup, jadi dia bisa menggugat pada saat itu. Dan ya, hakim melihat bahwa ya di sini memang ada advertisement, terus ada konsumen ya. Ada konsumen yang berhasil dia mengumpulkan 7 juta tutup botol Pepsi, tapi ya balik lagi tidak ada perikatan di sini ya, tidak ada legal relations, dan di sini juga memang Pepsi tidak serius ya. Dia nggak serius buat mau menyepakati memberikan Harrier jet kepada konsumennya. Dan di situ pada saat itu Leonard walaupun dia kalah ya ceritanya, walaupun dia kalah tapi dia dapat ganti rugi ya, sebagian sejumlah uang pada saat itu. Dan akhirnya muncul jurisprudensi di Amerika bahwa pada saat Anda ingin bikin perjanjian, salah satu prinsip pentingnya adalah Anda harus serius, para pihaknya harus serius, not frolic, tidak sedang bercanda ya, and banter, nggak sedang plan gitu ya, nggak konsisten ya. Makanya muncullah prinsip yang kedua ini ya, both sides are serious, not frolic and banter. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah it is not illegal and not immoral. Ya, ini sama kalau kita samakan dengan pasal 1320 KUH Perdata, itu sama dengan objek tertentu dan kausa yang halal. Artinya sesuatu itu harus legal, ya, barangnya jelas ada, kemudian dia harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, peraturan perundang-undangan nggak cuma peraturan perundang-undangan, tapi kausa yang halal juga punya makna harus sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan, ya moral yang ada di masyarakat setempat. Jadi itu sama ya. Sama dengan poin 3 dan 4. Nah, ini kalau di Amerika kebiasaan terus moral, lalu ada adat istiadat dan lain sebagainya, mereka nyatu yang namanya legal, ya, nyatu itu sebagai law, as a law. Tapi kalau di Indonesia itu dipisah. Hukum kebiasaan, adat istiadat, peraturan perundang-undangan. Ya, kita terpisah kalau di Indonesia. Kalau di Amerika tidak seperti itu, mereka gabung jadi satu. Nah, jadi kita juga harus perhatiin ya, kalau misalnya klien kita misalnya dari luar negeri, ya mereka pahamnya seperti apa. Walaupun choice of law-nya misalnya Indonesia, ya. Jadi kita harus perhatiin dulu mereka prinsipnya kira-kira karakternya seperti apa ya, pengennya seperti apa. Nah, kita bisa tahu biasanya basicnya itu dari prinsip kontraknya mereka itu jenisnya seperti apa. Itu untuk yang it is not illegal and not immoral.
Ini contohnya juga berdasarkan jurisprudensi ya. Di Amerika ada cerita namanya Mr. Big's Mistress Case. Ya, ada jurisprudensi di Amerika. Mr. Big ini adalah pengusaha ceritanya, pengusaha properti ya. Nah, karena dia kaya banget ya. Kaya banget akhirnya dia punya mistress, punya selingkuhan, pacar lah ya. Dia punya pacar ibaratnya. Terus pada saat berhubungan pacarnya bilang, "Aku selama ini punya relationship dengan kamu nggak pernah dapat apa-apa. Kamu kasih aku hadiah dong," katanya. Terus kata Mr. Big, "Oke, aku punya apartemen di gedung A misalnya. Itu buat kamu deh, kamu boleh tinggal, terus kamu boleh pakai apartemen itu." Dan apa yang terjadi? Ternyata beberapa tahun kemudian mereka putus. Ya, mereka udah tidak berhubungan lagi, udah nggak jadi selingkuhannya Mr. Big, tapi apartemennya masih ditempatin sama mistressnya, sama selingkuhannya. Lalu suatu hari Mr. Big jatuh, ya, jatuh karena pilot, ya, dan pada saat itu salah satu aset yang perlu diambil atau disita adalah apartemen itu. Nah, mistressnya nggak setuju, ya, mistressnya merasa bahwa loh, kenapa apartemen diambil, kan saya udah dapat hadiah gitu ya. Pada saat itu kayaknya hadiah deh. Itu pemberian dari Mr. Big kok, gara-gara imbalan saya pada saat itu saya jadi selingkuhannya dia gitu. Nah, akhirnya dia gugat ke pengadilan karena dia merasa nggak fair, nggak adil ini apartemen saya udah pakai lama, lagian dikasih juga kok gitu. Nah, di sana hakim tidak membela. Akhirnya ya pada saat putusan hakim tidak membela mistressnya. Kenapa? Satu, karena dari hasil perbuatan dia mendapatkan hadiah itu adalah illegal and immoral. Ya, hubungan mereka adalah illegal dan immoral, jadi dianggap perjanjian itu tidak pernah ada. Terus it is not part of promise to make a gift. Ini yang bagian akhir. Ya, pada saat Mr. Big memberikan apartemen itu sebenarnya dia nggak menjanjikan hadiah. Ya, tapi yang minta hadiah itu kan si mistressnya. Ya, jadi makanya muncullah prinsip yang ketiga dan keempat. Ya, muncul prinsip yang ketiga dan keempat sehingga makanya di Amerika mereka punya filternya seperti ini. Ya, perjanjian dianggap sah apabila tadi satu, ada hubungan hukum di antara para pihak. Kedua, para pihak serius, tidak bercanda dan konsisten. Yang ketiga, perbuatannya itu tidak ilegal dan tidak immoral, ya. Dan yang terakhir adalah itu bukan sebuah janji untuk memberikan hadiah kepada seseorang. Ya, ini yang menurut saya kalau di Indonesia harusnya ini masuk. Ya, tapi kita belum ada ya pengaturan seperti ini. Ya, kalau memang kita menjanjikan hadiah kepada orang lain, ya udah ngasih aja gitu. Ada kan banyak kita lihat yang kemarin kasus Doni Salmanan misalnya. Padahal ngasihnya hadiah, tapi kenapa polisi minta balikin gitu ya? Kan itu hadiah, yang ngasih kan sukarela ya. Ya, ini belum ada pengaturannya di Indonesia seperti demikian. Masih dianggap itu pemberian yang berdasarkan perjanjian. Jadi kalau didapatkan secara ilegal ya tetap harus balikin ceritanya. Gitu. Itu kalau perbandingan ya, perbandingan syarat sahnya perjanjian di Indonesia dengan di negara lain. Dan itu harus kita perhatikan kalau choice of law-nya berbeda ya di dalam perjanjian. Barangkali sampai sini ada yang mau bertanya sebelum saya melanjutkan ke yang lebih detail lagi. Mbak, tadi yang hadiah itu masuknya ke mana ya? Ke objek atau yang mana ya? Ini yang terakhir, prinsip yang ini. Oke, it's not a part of promise to make a gift. Oke. Ya, di pasal 1320 KUH Perdata tidak mencakup ini. Jadi di hukum Indonesia belum mencakup prinsip yang seperti ini. Oke, Mbak. Terima kasih. Oke. Ada lagi barangkali? Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Oke. Proses terjadinya kontrak. Ya, jadi sebelum tahu bagaimana kita mau menuangkan apa yang diinginkan oleh para pihak, atasan kita atau klien kita, let's say, kita harus tahu dulu proses terjadinya kontrak itu kapan, ya. Karena banyak orang yang suka salah tafsir, ya. Saya udah deal deh kemarin, kok kamu ngakunya belum deal misalnya. Suka banyak ya muncul hal-hal seperti itu, banyak muncul statement seperti itu. Nah, kita harus lihat dulu proses alurnya terjadinya kontrak.
Yang pertama adalah pasti ada yang namanya offer, penawaran. Ya. Anda tawarkan kepada calon, misalnya calon penerima polis lah, let's say ya. Pasti kan kita kasih offer dulu, Bu, ini kira-kira coverage-nya kita ini, draft perjanjiannya ini, ya. Ya kita kasih offer. Biasanya kalau di perusahaan pusat perbelanjaan ya, pusat perbelanjaan kan mereka banyak space, kayak di Pascal, terus di mall-mall, BEC ya terutama, mereka pasti akan kasih letter of offer, ya LOO sebutannya. Nah LOO itu isinya apa? Isinya hanya sebagai kayak mini agreement, perjanjian mini ya, yang isinya hanya pokok-pokoknya aja, harganya berapa, terus apa yang harus dibayar, ya, misalnya biaya teleponnya berapa, terus hak dan kewajiban apa, tapi dia nggak detail, ya, tidak seperti perjanjian yang sampai awal sampai akhirnya ada gitu ya. Dia hanya pokoknya aja, paling 1 sampai 2 halamannya aja. Nah, itu dia kasih ke calon penyewa ya. Kalau dia mau sewa space di BEC atau di mall misalnya, ya mereka akan kasih letter of offer. Nah, pada saat sudah kita terima, misalnya kita klien ya, kita yang mau nyewa tempat atau nyewa lokasi, kita sudah dapat letter of offer, kita nggak setuju misalnya, aduh ini kok mahal banget ya, masa biaya pemasangan telepon aja 1.200.000 satu line misalnya, ya kita bargain, ya kita menawar dan kita negosiasi, kita bilang Mas Mbak pihak marketing ya atau salesnya misalnya, saya nggak setuju, ini kok biayanya mahal banget sih, maintenance-nya 1 bulan bisa 800.000, terus line teleponnya 1.200.000, kayaknya di mall lain nggak semahal itu deh misalnya, kita bargain, ya tawar menawar. Terus akhirnya nanti salesnya ya tanya ke atasan, boleh nggak harganya kalau segini 1 juta misalnya. Terus maintenance-nya jangan 800 deh, 500 misalnya. Terus misalnya atasan ACC, let's say, oh boleh, ya udah kasih aja. Mumpung lagi pandemik daripada sepi ya mallnya, mending kasih aja deh, kasih sewa aja deh gitu. Nah, diperbolehkan misalnya. Diperbolehkan akhirnya kita cari tanggal buat tanda tangan atau deal. Ya lakukan yang namanya acceptance atau penerimaan. Nah, di sini ketika acceptance atau penerimaan atau deal sebutannya taken ya atau sebutannya taken, kata sepakat itu sudah terjadi ya. Maka offer itu sudah terikat di antara para pihak. Nah, di sini pada saat acceptance itu sudah muncul yang namanya kesepakatan atau konsensualisme ya. Jadi tidak harus sampai perjanjian yang ada gitu. Pada saat sudah ada acceptance, kita sudah terima deal itu, tanda tangan letter of offer ya, itu sudah yang namanya udah deal ya, deal sudah muncul di situ. Nah, pada saat proses acceptance atau penerimaan itu sudah namanya timbul mutual assessment. Apa itu mutual assessment? Mutual assessment adalah persamaan persepsi. Ya, saya dengan pihak mall sudah sepakat bahwa harga sewanya misalnya 8.500.000 per bulan, saya sewa dalam jangka waktu 1 tahun, harga maintenance-nya tadi 500.000, ya, harga pemasangan telepon satu line-nya 1 juta, kita sudah deal, ya. Mutual assessment, persepsi saya dan persepsi dari pihak mall itu sudah sama, ya. Itu pada saat proses yang namanya acceptance. Nah, hanya saja di lapangan yang namanya mutual assessment itu tidak segampang yang kita bayangkan. Ya kalau tadi sih jelas ya, kalau sewa menyewa space di mall, ya itu jelas. Ada tipenya, size-nya berapa, jangka waktunya berapa lama, harganya berapa, pasangnya apa aja, fasilitasnya apa, harga maintenance-nya berapa, itu gampang, yang nggak susah diukur. Tapi bagaimana kalau persepsi yang hal-hal yang tidak bisa diukur, ya? Kalau persepsi tentang sesuatu yang tampak jelas, ya jelas banget, ya kita tahu gitu. Kita bisa samakan persepsi itu dengan klien atau pihak lain. Tapi kalau misalnya persepsinya berbeda, gimana? Contoh yang tidak terlihat ya. Saya datang misalnya ke pameran buah-buahan atau UMKM misalnya. Terus saya lihat ada penjual mangga, ya. Penjual mangga harum manis. Saya datang ke pemiliknya, ya. Terus saya coba mangga harum manisnya. Pas saya makan, ya harum dan manis, sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan nama mangganya. Lalu saya sepakat, ya udah kirimin deh 1 ton mangga, saya mau jualan di Kalimantan. Tolong kirim dan
ini saya udah tanda tangan nih perjanjiannya. Let's say saya sudah accept ya dengan harga dan kesepakatan yang telah deal. Sampai ke Kalimantan, mangganya pada saat saya coba ambil sampel satu, pas makan kok asam ya. Ya asam tapi mangganya dicapnya ada tulisan harum manis. Ya gimana ya? Kan itu persepsi yang tidak bisa diukur. Ya rasa yang mungkin menurut mereka itu manis, menurut saya nggak manis. Ya di sampel yang saya ambil nggak manis. Gimana dong? Ya. Apakah itu one prestasi? Ya. Apakah itu ada mutual assessment sejak awal? Ya. Jadi ada sesuatu wilayah kosong, ya, wilayah yang tidak dapat dipenuhi oleh hukumnya kita, karena hukumnya kita itu lebih mengakomodir sesuatu yang tampak. Ya. Bagaimana dengan persepsi kalau misalnya itu rasa? Ya kalau kita tinggal di New Zealand sih ada pengukur rasa, karena mereka sangat dominan jualan buah-buahan, dairy, ya mereka ada alat ukurnya. Manis itu takarannya berapa, asam itu berapa ukurannya. Tapi Indonesia belum se-advance itu, ya. Belum se-advance yang Anda beli mangga terus takaran manisnya bisa 1-10 ratingnya, ya. Belum sampai di situ. Nah, ini bisa diakomodir dengan yang namanya pasal 1339 KUH Perdata, yaitu kepatutan. Ya, pasal 1339 KUH Perdata itu menyebutkan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Mangga yang namanya harum dan manis, sepatutnya apa? Ya dari persepsi orang awam aja. Ya harus harum, wangi ya baunya, dan manis rasanya. Ya. Dan Anda juga menjanjikan itu namanya mangga harum manis. Maka sepatutnya mangga itu harus harum dan manis. Ya. Ketika Anda melanggar itu, Anda kirimkan saya 1 ton mangga isinya asam semua, saya bisa gugat. Ya. Saya bisa gugat ini dan saya bisa anggap perjanjiannya batal demi hukum. Kenapa? Karena ini tidak memenuhi kausa yang halal, karena melanggar pasal 1339 KUH Perdata, yaitu tidak patut. Ya. Perjanjian ini dilaksanakan tidak patut dan bisa juga tidak ada itikat baik. Ya, saya pesan namanya harum manis, Anda kirimin ke saya asam ceritanya, semuanya lagi, bukan cuma satu. Ya, itu bisa. Ya, ini pernah terjadi. Salah satu, saya lupa jurisprudensinya di mana ya. Pokoknya ada kasus aja yang seperti ini persis, tapi ada hal persepsi yang tidak dapat di-cover, ya. Akhirnya lawyernya pinter banget dan dia cari pasal ini, pasal 1339 KUH Perdata, yaitu pasal mengenai kepatutan, ya. Jadi Anda bisa cover ini. Kalau ada sesuatu yang kira-kira dia nggak one prestasi sih berdasarkan perjanjiannya, tapi patut nggak sih dia melakukan itu? Kalau tidak patut atau secara orang awam merasa itu salah gitu ya. By general people think like that it's wrong, dan Anda bisa pakai pasal 1339 KUH Perdata tentang kepatutan. Ya. Itu untuk persepsi. Nah, kenapa persepsi itu penting? Ya. Ini salah satu contoh di luar negeri, salah satu kasus yang sering dipakai kalau kita pelajari tentang the mutual assessment, ya, mutual ada persepsi yang sama ya. Itu mereka selalu, dosen-dosennya pasti selalu pakai contoh ini. Kasus antara Silverstein Property versus Hartford Fire Insurance Company dan St. Paul Fire and Marine Insurance Company. Ya. Nah, mengapa persepsi yang sama itu penting di dalam kontrak? Kalau teman-teman lahir di tahun 90-an, ya, saya 95, kebetulan tahu kasus ini itu kasusnya sekitar tahun 2000-an, kalau saya tidak salah ingat. Di Amerika itu ada gedung kembar, World Trade Center. Ya, kiri kanan ya gedungnya. Suatu hari diserang sama teroris ceritanya. Nah, tapi terorisnya itu enggak langsung bom sekali ya, enggak. Jadi dia pakai pakai pesawat ya. Pakai pesawat ditabrakkan ke gedungnya selang beberapa detik ya. Saya rasa 30 detik kalau tidak salah. 30 detik kemudian diserang lagi sekali lagi. Ya, jadi gedung kembar itu diserang 2 kali ceritanya dalam selang beberapa detik. Jadi itu serangan bunuh diri, suicide ya ceritanya. Nah, pada saat gedungnya hancur, kebakaran, timbul korban, rusak propertinya. Nah, mulailah
Silverstein itu pemilik gedungnya, namanya Silverstein Property. Mereka cek polis perjanjiannya mereka ya, perjanjian asuransinya, disebutkan bahwa di dalam klausul kontrak asuransi ganti rugi akan diberikan maksimal $1 billion ya per satu occurrence, per satu kejadian. Nah, kejadiannya itu termasuk penyerangan terorisme ya. Nah, masalahnya adalah gedung World Trade Center itu diserang 2 kali oleh teroris Al-Qaeda ya. Pertanyaannya adalah ini diserang sekali atau 2 kali? Satu kejadian atau 2 kejadian? Ya, karena di perjanjiannya disebutkan occurrence ya. Pihak asuransi mereka mengklaim ya kita lihatnya kejadian maksudnya by damage dari kerusakan. Ini mah hitungannya cuma satu kejadian gitu. Silverstein Property ya nggak mau, beda persepsi saya waktu sebelum dia nggak kayak gini. Ya per attack dong, 1 kali serangan ya 1 kejadian, berarti saya minta ganti rugi 2 kali kejadian gitu. Mulailah gelut ya ibaratnya, persepsinya berbeda. Nah, apa yang terjadi ujung-ujungnya akhirnya dibawa ke pengadilan, digugat ya. Digugat, Silverstein ngegugat Hartford Fire Insurance dengan St. Paul Fire Marine Insurance ceritanya. Dan akhirnya hakim di sana melihat bahwa ya hitungannya per damage ya. Tidak bisa dilihat per attack ya. Itu mah aji mumpung ya. Silverstein Property pengen ganti ruginya besar ibaratnya. Ya, jadi hakim melihat itu per damage dan harganya juga tidak sampai 1 billion tapi 35.000 US dollar ya. Nah, tapi dilihat per occurrence-nya karena kita juga melihat per attack ya. Gedungnya 2 kan, 2 diserang secara sekaligus sedangkan insurance-nya 1 agreement mencakup 2 gedung ceritanya karena itu gedung kembar. Jadi hakim melihat itu dihitung per damage tapi damage-nya harganya 35.000 tapi kali 2 kali attack ceritanya. Jadi pada saat itu asuransi akhirnya membayar 70.000 US gitu. Nah, jangan sampai perjanjian asuransi sampai seperti ini ya. Sampai seperti ini maksudnya adalah definisinya terlalu abstrak. Hanya menyebutkan per occurrence ya. Tapi tidak didefinisikan lagi yang dimaksud dengan occurrence itu apa ya. Apakah damage ya, apakah per kerusakan ya, atau apa ya. Jadi harus detail, sedetil mungkin dan semaksimal mungkin bagaimana caranya pihak yang menandatangani polis asuransi itu paham. Ya, mereka punya persepsi yang sama dengan kita. Ini maksudnya apa? Jadi makanya sebelum pada saat perjanjian ada satu sesi yang memang kita bisa negosiasi, tanya jawab ya. Jadi klien diberikan kesempatan untuk mengetahui dan memahami apa isi di dalam perjanjian. Karena kalau udah sampai ke pengadilan ya ribet gitu ya. 1 ribet karena makan waktu, kedua makan biaya ya. Kalau sudah sampai pengadilan itu kan namanya upaya terakhir. Ya udah upaya yang opsi paling akhir lah ibaratnya. Dan it takes time. Benar-benar makan waktu dan biaya. Itu kenapa persepsi yang sama itu penting di dalam sebuah kontrak atau perjanjian. Nah, sekarang kita masuk ya ke perjanjian. Pada saat yang namanya drafting perjanjian, apa sih sebenarnya yang harus kita perhatikan? Ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan KUH Perdata ya, dan beberapa teori mengenai perjanjian itu ada 3 unsur. Unsurnya 1 esensialia, kedua adalah naturalia, yang ketiga adalah accidentalia. Kalau kita buat polis asuransi, saya yakin accidentalianya banyak sekali ya. Itu udah pasti banyak banget. Tapi apa sih unsur esensialia, naturalia, dan accidentalia? Unsur esensialia itu artinya adalah kalau di dalam perjanjian bagian itu tidak ada, maka itu perjanjian yang tidak mungkin terjadi. Ya, contoh perjanjian jual beli. Kalau di perjanjian jual beli tidak ada yang dijual, tidak ada yang dibeli, nggak ada objeknya, ya atau tidak ada pihak penjual, tidak ada pihak pembeli, ya bukan perjanjian jual beli namanya. Ya, nggak ada harga misalnya. Ya kan nggak mungkin ya mau melakukan jual beli tapi nggak ada harga. Minimal ada rate ya. Misalnya 3% dari total hasil project misalnya. Ada ya, biasanya ada yang seperti itu. Tapi pasti ada angka. Ada angka atau harga. Mau itu harganya pas, mau harganya itu presentase atau ada rumusnya sekalian, itu bisa aja ya. Tapi yang penting itu jual beli ya. Harus ada yang namanya harga. Ya.
harga yang dicantumkan dalam perjanjian. Kalau nggak ada harga ya bukan perjanjian jual beli namanya. Itu adalah unsur esensialia. Sedangkan unsur naturalia, nature, ya nature itu maksudnya ya dasarnya. Dasarnya dari mana? Ya dari peraturan perundang-undangan, ya. Jadi bagian-bagian yang oleh peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah di-cover. Tapi kadang-kadang di perjanjian kita masukin, ya. Kita masukin juga untuk sebagai reminder lah, sebagai pengingat di dalam perjanjian yang sifatnya mengatur. Contoh, ya. Dalam perjanjian sewa menyewa, kalau di pasal 1575 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian sewa tidak hapus dengan meninggalnya si penyewa atau misalnya objeknya itu dijual beli, let's say. Itu sudah diatur di dalam KUH Perdata. Cuman biasanya di perjanjian sewa menyewa kita tetap cantumin. Kita tetap masukkan satu pasal, ya. Pasalnya pasti akan menyebutkan bahwa para pihak sepakat apabila suatu saat objek sewa dilakukan jual beli, maka tidak akan memutus perjanjian sewa menyewa. Kecuali apabila pemberi sewa hendak memberikan ganti rugi dan disepakati oleh para pihak, maka ganti rugi dapat diberikan dan dapat memutuskan perjanjian sewa menyewa lebih awal daripada jangka waktunya. Misalnya seperti itu, ya. Nah, itu bahasa kita ya sebagai orang legal atau sebagai lawyer misalnya. Ya, tapi pasal 1575 sebenarnya sudah ada, ya. Pasal 1575 KUH Perdata sudah mengakomodir itu. Jadi walaupun kita nggak cantumin pasal itu, ya sebenarnya sudah tercover oleh peraturan perundang-undangan. Ya, tapi buat reminder aja gitu, biar para pihak tahu. Itu naturalia. Dan yang terakhir adalah accidentalia. Accident, ya, muncul hal-hal yang tidak diinginkan, resiko ya, resiko kecelakaan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian-bagian di dalam perjanjian yang kita tambahkan, ya, kita tambahkan dalam perjanjian dan karena undang-undang nggak ngatur, ya, karena undang-undang nggak ngatur itu, kita masukin aja gitu buat menjamin supaya misalnya kita terlindungi, ya, warranties, ya. Contoh misalnya dalam perjanjian jual beli ya, dalam perjanjian jual beli, apabila objek yang dijual ya ternyata diterima oleh kita rusak ceritanya, maka akan dikembalikan dan diperbaiki oleh penjual. Ada nggak itu diatur di peraturan perundang-undangan atau KUH Perdata? Nggak ada, ya. Itu hanya berdasarkan kesepakatan para pihak, ya. Kalau rekan-rekan sering belanja baju misalnya ke H&M atau Zalora atau Pull and Bear, biasanya mbak-mbaknya yang di kasir pasti ngomong, maaf ini bajunya nanti nggak bisa di retur ya, sudah cek kembali ya, kayak gitu. Dan mereka sudah statement, ya. Ya itu karena memang mereka nggak mau ada ketentuan seperti ini, nggak mau ada ketentuan kalau misalnya barangnya cacat atau apa terus diretur kembali misalnya, ya. Tapi kita bisa cantumkan itu kalau para pihak sepakat, ya. Kalau penjual dan pembelinya sepakat, barangnya kalau diterima rusak, ya, cacat misalnya, boleh dikembalikan ke penjual untuk nanti diperbaiki. Ini biasanya ada di perjanjian jual beli mesin, ya. Jual beli mesin yang mahal banget ratusan juta ya kali ya nyampe di pabrik nggak jalan gitu ya, balikin lah lu perbaiki gitu. Masa gue beli mahal terus nggak bisa jalan, ya rugi gitu. Itu biasa ada di perjanjian jual beli mesin. Ya, kurang lebih seperti itu unsur-unsur perjanjian. Ya, jadi kalau mau bikin perjanjian ingat-ingat dulu esensialianya apa, baru ke naturalia, habis ke naturalia baru ke accidentalia. Itu untuk perjanjian. Nah, selain tadi ada esensialia, naturalia, accidentalia, di Inggris, bahasa Inggris ya, maksudnya di hukum di luar negeri, mereka ada sebutan negative and affirmative covenant. Apa itu? Kalau negative covenant itu artinya larangan. Ya, contoh, kalau di perjanjian investasi atau perjanjian kerjasama ada larangan subkon. Ya, maksudnya apa? Larangan untuk ngasih kerjaan ke pihak ketiga. Misalnya saya janji ke Mas Faiz, kita kerjasama konstruksi jembatan, tol misalnya. Aduh, saya nggak mampu nih, gimana ya? Perputaran uang saya lagi macet, banyak utang, saya lagi nggak bisa beli bahan, akhirnya saya nggak bisa lanjutin konstruksinya. Nah, di perjanjiannya disebutin ada larangan subkon. Saya nggak boleh ngalihin misalnya ke Mbak Aida misalnya. Saya nggak bisa, ya. Saya nggak boleh. Ada larangan saya nggak boleh mengalihkan itu ke orang lain, let's say. Ya,
Itu salah satu contoh negative covenant, larangan ya. Larangan yang lain misalnya larangan mengambil pekerja dari mantan perusahaan. Ya ini banyak kalau di kantor hukum ya. Udah kerja berapa lama, tiba-tiba cabut satu kantor, orang-orangnya semua dibawa pergi, ya. Dibawa pergi terus bikin kantor baru. Ya ini banyak banget kejadiannya. Ya kenapa? Karena di perjanjian kerjanya nggak ada, ya, nggak ada negative covenant-nya. Tidak ada larangan mengambil pekerja dari mantan perusahaan, ya. Tapi sekarang perusahaan-perusahaan gede kayak BCA, bank ya terutama, kalau bank mereka ada di perjanjian kerjanya. Kalau sudah kerja di bank A misalnya, tidak boleh kerja di bank setelah itu untuk beberapa tahun, 1-2 tahun. Kenapa? Karena takutnya di hijack, ya. Pekerjanya takut di hijack, terus nanti mereka share, ya, membocorkan rahasia perusahaan, laporan keuangan dan lain sebagainya. Ya, itu biasanya ada. Kalau di bank-bank besar seperti BCA, ya, mereka ada di perjanjian kerjanya, nggak boleh, ya. Itu contoh tadi negative covenant. Kalau affirmative covenant itu memperbolehkan melakukan sesuatu. Contoh, memperbolehkan melakukan asuransi barang, ya. Kayak tadi ya, perjanjian sewa menyewa di mall ya, nyewa space di dalam mall, biasanya kan pasti pihak pemberi sewa sudah asuransi gedung, ya. Tapi mereka biasanya di dalam perjanjian sewa mengatakan bahwa penyewa boleh melakukan asuransi terhadap barang di dalam ruang sewa. Itu memperbolehkan ya melakukan sesuatu. Terus misalnya tadi sama seperti di dalam perjanjian sewa menyewa space, bahwa penyewa menjaga properti pemberi sewa seperti barang penyewa sendiri. Ya, memperbolehkan lah menjaga sesuai dengan barangnya sendiri gitu. Nah, itu contoh affirmative covenant. Nah, negatif ini jenisnya banyak. Kalau ITOI bisa non-compete agreement, ya. Contohnya misalnya kalau perusahaan yang cabangnya banyak, ya, mereka dilarang berkompetisi. Ya, misalnya yang perusahaan di Kalimantan Barat, terus saingannya di Kalimantan Timur, terus mereka saingan, ya, ngerebut klien masing-masing, padahal sama-sama perusahaan yang sama gitu, ya nggak boleh. Yaitu ada non-compete agreement, pasti disebutkan di perjanjian kerjanya tidak melakukan kompetisi di antara sesama pekerja. Terus ada non-solicitation agreement, ya ini larangan tadi ya, mengalihkan kepada orang lain, subkon ya contohnya. Lalu non-disclosure agreement, itu larangan untuk membocorkan rahasia kepada pihak lain. Nah, itu contoh-contoh negative covenant. Nah, ini biasa dicantumkan juga di dalam perjanjian, ya. Mau perjanjian apapun, mau jual beli, polis asuransi, kemudian perjanjian sewa menyewa, banyak yang biasanya sudah mulai mencantumkan affirmative dan negative covenants. Terus ada juga sebutannya representations and warranties, ya. Apa representations dan warranties? Ya. Representations itu artinya adalah ini ya, representation is an assertion as to a fact true on the date the representation is made that is given to induce another party to enter into a contract or take some other actions. Maksudnya adalah salah satu pihak atau para pihak itu menjamin, ya, dia menjamin bahwa fakta-fakta yang telah dihadirkan di dalam pada saat membuat perjanjian itu adalah benar dan legal, ya. Jadi semua yang telah dihadirkan, tak itu identitas, perizinan, terus NIB, semua yang disertakan pada saat membuat perjanjian itu benar-benar nyata dan diperoleh secara sah demi hukum. Jadi jaminan perwakilan lah ibaratnya. Nah, warranties adalah a promise of indemnity if assertion is false. Ya, artinya adalah menjanjikan kalau saya ternyata memperoleh itu secara melawan hukum, saya akan menerima segala akibat yang timbul, termasuk dengan memberikan ganti rugi. Ya, itu adalah warranties. Dan representations and warranties itu biasanya selalu nyatu. Ya, pasalnya itu kalau nggak satu pasal dia terpisah, tapi selalu ada bareng. Ya, dua-duanya bareng. Contoh pasalnya. Para pihak menjamin bahwa identitas seluruh dokumen legalitas termasuk namun tidak terbatas perizinan yang disertakan dalam perjanjian ini adalah benar dan sah di mata hukum.
ya. Jadi para pihak jamin. Pokoknya semua yang saya sertakan, lampiran apa segala macam sah gitu. Warranties-nya apa? Apabila salah satu pihak diketahui telah memberikan dokumen sebagaimana dimaksud di atas secara tidak patut, tidak benar, ataupun dengan melawan hukum, maka pihak dimaksud akan bertanggung jawab secara hukum, termasuk memberikan ganti rugi apabila ada kepada pihak lainnya, baik secara material maupun imaterial. Jadi saya memberikan jaminan ceritanya, warranties, ya, memberikan jaminan kepada pihak lainnya bahwa ini kalau saya gagal membuktikan nih, ini nggak legal misalnya, ya saya akan menerima akibat hukum itu. Gitu. Itu representations and warranties. Lalu ada choice of law. Ya, simpelnya adalah mau pakai hukum apa. Ya, di setiap perjanjian harus disebutkan. Perjanjian ini tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu pasti kita selalu sebutin. Ya, jangan sampai tidak disebutin choice of law-nya. Apalagi kalau misalnya kliennya ada yang dari warga negara asing, ya. Bingung ntar mau tunduk di hukum yang mana. Biasanya ini banyak di perjanjian logistik, ya. Entah itu pelayaran pakai kapal atau pesawat, ya, air freight atau sea freight, ya sebutannya. Banyak yang perjanjiannya dari pihak lain minta tunduknya dari negara mereka, ya. Karena kalau di tengah laut kita bingung, ya. Pakai hukum siapa, ya. Jadi mereka biasanya minta tunduk dari negara mereka. Misalnya kita kerjasama, kita perusahaan logistik mau kirim barang ke negara Cina. Negara Cina ngasih templates. Mereka ngasih templates perjanjian kerjasama pengangkutan air, ya, pengangkutan untuk bukan darat, ya, air. Mereka selalu choice of law-nya mintanya di Cina, ya, law of China. Cuman biasanya saya selalu, kalau kita di kantor, kita selalu menyarankan ke klien untuk pilih negara Indonesia aja. Kalau enggak di Singapura, ya. Sekalian aja di negara ketiga, jangan di antara para pihak. Kenapa? Karena kita kadang-kadang nggak ngerti, ya, nggak paham dengan negara luar, dan akhirnya klien jadi harus nge-hire orang luar buat memahami hukum yang di sana. Jadi mendingan sekalian aja di negara pihak ketiga, ya, yang di antara Cina dan Indonesia, misalnya di Singapura, ya. Kalau ada apa-apa nanti penyelesaian sengketanya di SIAK, ya, itu badan arbitrase di Singapura. Lebih baik seperti itu. Itu kalau choice of law. Tapi saya rasa kalau taspen rata-rata mungkin local, ya, as a local, jadi choice of law-nya pasti hukum Indonesia. Itu kalau choice of law. Kalau selanjutnya ini choice of dispute settlement, ya, atau choice of forum sebutannya. Mau menyelesaikan sengketa di mana? Ya, singkatnya seperti itu. Mekanisme pada dasarnya ada dua, litigasi, non-litigasi. Litigasi ya selesaikan dengan pendekatan hukum, yaitu melalui pengadilan. Ya. Non-litigasi mau musyawarah dulu, mau mediasi, atau arbitrase, atau penilaian ahli. Ya, kalau ada perjanjian internasional, biasanya ICC. Ya. Bisa ke Kamar Dagang Internasional, itu ICC. Itu kalau udah lintas batas ekspor-impor luar negeri. Ya. Khusus sengketa perselisihan hubungan industrial itu wajib harus bipartit dulu. Kalau ada masalah antara pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha harus diselesaikan dua pihak dulu, itu bipartit antara pengusaha dan pekerja. Kalau tidak beres baru tripartit. Tripartit artinya tiga pihak, ya. Ada pihak ketiga. Yang pertama harus ke Dinas Ketenagakerjaan dulu. Kalau tidak beres baru ke Pengadilan Hubungan Industrial. Itu kalau perselisihan hubungan industrial. Biasanya kalau di perjanjian yang kami buat di kantor, kami selalu pasti yang pertama non-litigasi dulu, musyawarah dulu. Ya. Jadi nanti di perjanjiannya klausulnya seperti ini. Apabila timbul perselisihan di antara para pihak akan menyelesaikan dengan musyawarah. Apabila dalam waktu 30 hari musyawarah tidak mencapai mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di Pengadilan Negeri Bandung, misalnya. Ya, biasanya seperti itu klausulnya. Atau kalau mau pakai arbitrase, silakan pakai arbitrase. Atau mau pakai yang lain, silakan. Kalau ada mediator, misalnya dari taspen, it's okay. Mediator lebih baik daripada ke pengadilan. Karena pengadilan satu lama, kasusnya ampun. Saya kalau udah dapat litigasi, males banget. Kadang sidang nggak jadi, gitu ya, jadwalnya nggak jelas. Ya ada sih di sistem, munculnya di website SIPP. Tapi sekali datang, taunya hakimnya bilang, aduh saya lagi penuh nih, padat. Hari ini ada tipikor misalnya.
penuh banget ya, saya nggak mau, misalnya nggak mau sidang hari ini, tunda minggu depan, tunda akhirnya. Tunda terus, tunda, dan capek aja gitu kalau litigasi. Ya. Walaupun banyak orang bilang uangnya banyak, tapi ya uang banyak, cuma waktunya nggak efektif dan efisien. Ya. Menurut saya nggak terlalu worth it kalau sampai harus ke pengadilan. Belum lagi bayarnya biayanya jor-joran. Ya. Nggak sesuai dengan ekspektasi. Pasti selalu lewat aja gitu. Ya, jadi semaksimal mungkin kalau ada permasalahan di perusahaan, selesaikan yang non-litigasi aja. Itu benar-benar win-win solution kalau bisa. Kalau ke pengadilan ya udah last choice banget lah, udah terakhir banget itu. Terus selanjutnya, nah ini MOU versus MOA. Salah satu materi yang disediakan dari Pak Hafiz ya untuk hari ini itu MOU. Nah, apa sih sebenarnya beda dari Memorandum of Understanding dengan Memorandum of Agreement? Dulu pernah ya ada satu pelatihan sebelum dengan Taspen, ada pihak yang bilang, Bu, saya taunya MOU dengan MOA bedanya kalau MOA untuk perusahaan startup, kalau MOU untuk perusahaan yang udah fix, udah balance. Aduh, saya bingung ini dapat pengertiannya dari mana. Pas saya cek di website, beneran dong, ada di website. Ya, salah satu website yang cukup terkenal yang mencantumkan definisi seperti itu. Ya, saya kaget aja gitu, kayak what kind of definition is that? Kayak sesuatu yang benar-benar di luar ekspektasi saya, salah banget gitu. Ya basically MOU ya namanya juga Memorandum of Understanding. Sebuah catatan yang memuat kesepakatan, bukan kesepakatan sih, pemahaman, sebuah catatan para pihak itu pemahamannya adalah sama. Kalau tadi masih ingat prosedur timbul yang assessment, kita bisa sebut sebagai mini agreement ya, kayak perjanjian tapi dia masih singkat, nggak detail ya. Isinya hanya inti-inti yang ada di dalam perjanjian. Mirip-mirip dengan letter of offer tadi yang saya ceritakan, LOO ya. Mirip banget. Nah, beda ya. Jadi banyak sekali orang yang nggak tahu dan akhirnya mencampur adukan antara MOU dan MOA ya. Kalau kita lihat definisinya, ya kita lihat definisinya di sini. Saya ambil dari University of Alaska Southeast. MOU tend to be used for simple common cause agreement which are not legally binding. Dia tidak mengikat ya sifatnya. Dia hanya mencantumkan kesepahaman, sepaham nggak sih saya dengan pihak lainnya yang mau deal janjian ya. Misalnya ada proyek yang sangat besar ya nilai investasinya. Tapi saya rasa aduh resikonya gede ya, tapi saya pengen tahu dulu nih, ini kira-kira mekanismenya gimana? Saya paham nggak ya dengan mekanismenya mereka, prosedur pembayarannya gimana ya. Dan pada saat itu kalau saya sudah paham dan lain sebagainya, dan saya ingin menyamakan persepsi saya dengan pihak lainnya, maka saya buat dan tuang itu ke dalam MOU. Sebelum jauh saya mau menandatangani perjanjian. Ya. Baru nanti MOU ini saya bawa ke atasan saya diskusikan ke atasan saya, Pak, gini loh, kerjasamanya nanti kayak gini, prosedurnya kayak gini, nilai investasinya segini, proyeknya segini, bayarnya gini, jangka waktunya segini. Itu yang saya sampaikan kepada atasan saya, tapi saya sudah tanda tangan MOU. Gitu. Apakah pada saat tanda tangan MOU, lalu nanti saya nggak tanda tangan perjanjian, boleh atau tidak? Boleh, nggak apa-apa. Karena dia tadi balik lagi, not legally binding. Sifatnya tidak mengikat. Ya. Beda dengan MOA. MOA itu mengikat. Ya. Karena dia adalah, on the other hand, establish common legal terms that establish a conditional agreement. Ya, dia sudah perjanjian, tapi perjanjian yang sifatnya kondisional. Ya. Where to transfer of funds for service are anticipated. Terutama membahas tentang berapa banyak uang yang perlu ditransfer. Ya. Saya ambil contoh, salah satu contoh MOA itu ada kerjasama antara perusahaan negara asing dengan di Indonesia. Ya. Ceritanya mereka sama-sama mau bangun PT baru. Ya. PT baru yang mix, dalamnya adalah ada orang Indo sama ada orang asing. Ya. Mereka sebelum melakukan pendirian PT ke notaris, mereka pasti bikin MOA dulu. Mereka pasti bikin Memorandum of Agreement.
Isinya apa? Isinya adalah warga negara asing bakal alokasikan uang berapa, orang Indonesia bakal alokasikan uang berapa. Uangnya ditransfer kemana, ke rekening siapa, nanti bikin perjanjian di notaris tanggal berapa. Isinya seperti itu. Ya, itu kalau orang luar negeri, terutama orang Jepang ya. Orang Jepang mereka klien sangat-sangat ketat. Mereka MOU mau, MOA mau, baru agreement. Ya, tahapnya selalu seperti itu. Mereka nggak langsung kayak sign agreement, nggak. Ya, mereka pengen samain dulu kesepahamannya, MOU dulu. Habis MOU mereka bawa ke atasannya. Habis bawa ke atasannya mereka bikin MOA, ya bikin Memorandum of Agreement. Habis bawa Memorandum of Agreement, sudah mereka pastikan bahwa jumlah uangnya berapa untuk proyek kerjasamanya atau pendirian PT-nya, baru mereka buat perjanjiannya. Biasanya seperti itu tahapannya. Ya, kalau di Indonesia jarang banget. Pasti langsung deal or no deal, ya perjanjian bikin langsung. Kalau lu nggak setuju, ya nih ganti nih, suruh legal lu ganti mau yang mana? Apa kasih komen misalnya di Word, let's say. Indonesia biasanya seperti itu, nggak mau ribet, ya. Kalau orang luar negeri nggak bisa, ya mereka banyak tahapannya, karena bagi mereka setiap tahap pada saat negosiasi itu penting. Ya, ada progres mereka buat tertulis, ada progres mereka buat tertulis. Ya, jadi lebih ketat. Itu perbedaannya. Saya kasih contoh ya, contoh MOU dan MOA. Ini MOU dulu. Oke. Ini yang kita pernah buat di kantor. Jadi singkat cerita, ini Memory of Understanding yang muncul karena ceritanya pihak pertama itu adalah sebuah perusahaan developer, ya. Terus pihak keduanya adalah pembeli rumah ceritanya. Nah, masalahnya apa yang terjadi? Si developer ini stuck di BPN atau kantor pertanahan. Ya, rumahnya udah jadi, rumahnya udah ditinggalin sama pihak kedua, udah ditinggalin sama si pembeli. Tapi sertifikatnya nggak bisa balik nama, udah lewat 1,5 tahun sejak pandemik kemarin sampai sekarang nggak jadi ya sertifikatnya. Ya kenapa? Ya we know birokrasi. Ya kadang-kadang harus ngantri, ada ya you know kebiasaan kalau Indonesia. Ya ada beberapa hal yang harus dilakukan ya, jadi supaya nggak ngantri dan lain sebagainya, ada shortcut dan lain-lain. Nah ceritanya developernya tidak melakukan itu, ya tidak melakukan shortcut dan lain-lain. Dan akhirnya lama banget, sampai 1,5 tahun nggak jadi ya balik namanya. Nah akhirnya mereka bikin MOU. Ya, MOU ini muatannya apa? Muatannya ceritain dulu nih. Pihak pertama merupakan perusahaan pengembang perumahan yang membangun dan menjual objek tanah dan bangunan dengan luas 200 meter persegi yang berlokasi di mana. Ya, dengan sertifikatnya itu masih nama developer ceritanya. Ya. Terus bahwa pihak kedua telah membeli, ya ceritanya udah beli, terus udah berdasarkan SPPJB, pengikatan jual beli dengan harga 700 juta rupiah. Nah, masalahnya adalah berdasarkan pasal 6 ayat 6 PPJB awal disebutkan bahwa akan diserahkan ya setelah memenuhi kewajibannya, yaitu melunasi harga jual beli tanah. Ya ceritanya udah lunas, tapi belum dibalik nama sama developer. Nah, masalahnya kenapa ya? Karena tadi ada kendala teknis dan administratif di kantor pertanahan, maka para pihak sepakat untuk melakukan penyesuaian ketentuan pada PPJB awal tersebut dengan melakukan perubahan mengenai termin waktu pembaliknamaan sertifikat kepemilikan. Ya, karena nggak mau ribet buat ngeganti jangka waktu penyerahan di dalam pengikatan perjanjian jual beli, akhirnya mereka bikin MOU. Ya udah ya, kita sama-sama paham aja ya. Kita sama-sama paham bahwa ini nanti balik serah terima dan balik namanya itu maksimal 31 Juli 2022. Ya. Jadi harusnya itu sudah jauh ya dari 1,5 tahun yang lalu, tapi akhirnya mereka perpanjang lagi ya untuk menyamakan persamaan kesepahaman ya, supaya sama-sama paham bahwa ini kita perpanjang ya prosesnya sampai 31 Juli 2022. Dan para pihak itu sama-sama paham. Oh iya, kita tahu nih di BPN emang agak susah karena rame, transaksi tanah sekarang lagi banyak ya. Apalagi pas pandemik orang mulai jual tanah, udah mulai jual rumah, pada kehabisan uang ya. Jadi rame banget ya. Rame banget di kantor pertanahan, harus balik nama dan kita nggak dapat gilirannya ceritanya. Jadi tolong sama-sama paham, ini maksimal deh 31 Juli
diusahain sama si developer buat balik nama ceritanya. Itu ya. Dan mereka nanti akan melaksanakan selain bikin MOU, mereka kan adendum. Ya, mereka kan adendum PPJB-nya juga ceritanya. Nah, itu menyamakan persepsi fungsinya. Ya, itu MOU tadi yang saya sebutkan menyamakan persepsi atau kesepahaman ya di antara para pihak. Beda dengan MOA. Kalau MOA itu sudah cukup teknis ya. Kalau MOA ini contohnya saya ambil di Google karena kebetulan di kantor belum pernah bikin ya Memorandum of Agreement. MOA pelaksanaan Cambridge English Exam dan International Certificate di antara Britain English Language Testing sebagai authorized center dari Cambridge English Language Assessment part of the University of Cambridge dengan Universitas Islam Negeri Makassar. Ya, mereka udah teknis. Udah ada pasal 1, pasal 2, pasal 3, hak dan kewajibannya apa, ya. Tanggung jawabnya apa, ya. Terus pelaksanaan ujiannya, tata caranya seperti apa. Nah, ini yang saya maksud. Biasanya selalu ngomongin uang kalau di MOA. Intinya uangnya dulu aja, ya. Uangnya alokasinya seperti gimana. Ya, biar nanti di perjanjiannya lebih detail lagi deh. Ya, pokoknya ngomongin uangnya dulu deh, nyetornya berapa gitu. Nah, baru penutup. Ini MOA, ya. MOA itu singkat, kayak mini agreement sifatnya. Hanya isinya penting-penting aja dulu, yang intinya aja dulu. Tujuan, hak dan tanggung jawab, ya. Uangnya gimana, tanggung jawab ke pihak keduanya gimana, pelaksanaannya gimana, tata cara pembayarannya gimana, udah, habis itu penutup. Ya, sesimpel itu. Nah, itu beda ya. Kalau MOU tadi sama sekali tidak ada pasal. Hanya menjelaskan bahwa lu sama gua paham gitu. Sama-sama paham ini kita lagi ada situasi kayak gini, ya tolong paham, kita lagi stuck. Tapi saya coba sampai 31 Juli saya usahain ke kantor pertanahan saya beresin untuk balik nama gitu. Ini nggak ada pasal sama sekali. Ya. Itu perbedaan MOU dengan MOA. Itu tadi materinya sudah saya masukin juga ya ke Zip. Nanti Bapak Ibu tinggal ekstrak aja untuk materinya. Nah, itu ya perbedaan MOU dan MOA. Jadi jangan sampai kebalik karena banyak di lapangan saya lihat orang-orang judulnya MOU tapi isinya pasal ya. Harusnya nggak seperti itu ya. MOU itu hanya menyamakan kesepahaman aja di antara para pihak itu. Oke. Sebelum break ya, kita masih punya waktu 10 menit ya, Pak Hafiz. Kita break pukul 10.30 dan 10.30 nanti lanjut ya. lagi pukul Oke. 10.45. Baik. Ini sudah masuk ke materi yang selanjutnya sih, sesi selanjutnya. Barangkali ada pertanyaan oleh rekan-rekan? Izin nanya, Bu. Boleh. Sorry, saya baru masuk, Bu. Ya, mangga Pak. Tadi Ibu bilang, tadi saya baru masuk di MOU dan MOA. Tadi Ibu bilang MOU itu tidak diperlukan adanya pasal. Sedangkan secara general, MOU itu rata-rata pakai pasal. Betul, Pak. Apakah itu bisa dikatakan batal demi hukum atau bagaimana? Saya nggak bisa bilang itu batal demi hukum ya, Pak. Karena gini, balik lagi tadi sifat mengikatnya. MOU itu tidak mengikat sifatnya. Ya, ini MOU tends to be used for simple common use agreements which are not legally binding. Dia sifatnya tidak mengikat para pihak. Jadi tidak ada kata batal demi hukum atau dapat dibatalkan karena dia bukan perjanjian bentuknya. Ya, dia adalah hanya menyamakan kesepahaman di antara para pihak seperti itu. Cuman ya balik lagi tadi seperti yang saya sebutkan di praktik di lapangan banyak sekali orang-orang yang mencampur adukan antara MOA dengan MOU. Ya, MOA itu beda. Kalau MOA itu udah mini agreement, dia sudah legally binding, dia mengikat para pihak. Kalau ada one prestasi, misalnya tidak jadi bayar atau sebagainya itu bisa, ya bisa digugat ke pengadilan. Tapi kalau MOU tidak bisa, karena hanya understanding, hanya menyamakan kesepahaman aja, Pak. Gitu. Jadi praktik emang banyak yang mencantumkan pasal-pasal yang kesannya seperti MOA. Ya itu menurut saya perlu diluruskan lah ibaratnya. Ya jangan sampai Taspen membuat kesalahan yang sama kalau sudah tahu kebenaran seperti apa. Gitu, Pak. Terima kasih. Baik, Pak.
Ada lagi barangkali pertanyaan lainnya? Mungkin rada mundur tadi ya, saya sebenarnya mau nanya. Boleh. Sedikit gangguan dikit ke bagian pembatalan. Kadang tuh kalau misalnya kita drafting itu kita kayak ada waiver clause gitu Mbak, kalau nggak salah. Kadang 1266 sama 1267. Nah, waktu itu tuh saya pernah dapat review dari rekan kerja saya kalau yang diperlukan itu sebenarnya kalau ketika kita mau pengesampingan tuh hanya 166 saja, nggak perlu 167. Nah, secara praktik kan sebenarnya bisa tolong bantu diluruskan nggak Mbak? Maksudnya dari point of view-nya Mbak Winnie itu seperti apa terkait penggunaan waiver 1266, 1267 itu Mbak? Oke. Iya, sering ya di perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata. Kalau di kantor kita sering dua-duanya yang dikesampingkan. Ya. Jadi kalau misalnya pembatalan apabila salah satu pihak mau melakukan pembatalan terhadap perjanjian, ya mereka tidak perlu ke pengadilan ceritanya. Itu kita biasa masukin semuanya, mengesampingkan. Ya sebenarnya itu balik lagi sih ke kesepakatan para pihak. Kalau memang paham pasal 1266 perlu ya silakan. Kalau mau mengesampingkan 1267 silakan. Mau mengesampingkan dua-duanya ya silakan, nggak apa-apa. Walaupun ini banyak pendapat. Banyak pendapat yang bilang ahli hukum, terutama dosen-dosen bilang bahwa itu sebenarnya nggak bisa dikesampingkan. Ada yang bilang ngomong seperti itu. Tapi balik lagi, kalau kiblatnya, ya kebetulan saya kiblatnya di Unpar ya. Jadi balik lagi ke asas. Ya asas itu kan source, ya source rambu-rambu bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian. Tadi balik lagi, Pacta sunt servanda. Perjanjian adalah undang-undang yang berlaku bagi para pihak. Rules of game-nya, rules of the agreement, kita yang tentukan sendiri. Kalau saya mau mengesampingkan 1266 atau mengesampingkan 1267 ya, it's okay gitu. Sepanjang para pihak sepakat. Tapi kalau salah satu pihak nggak sepakat ya jangan gitu, jangan melakukan itu. Tapi kalau kami di kantor kebanyakan masukin untuk mengesampingkan 1266 dan 1267 begitu. Oke Mbak, berarti kesimpulannya intinya balik lagi ke kesepakatan para pihak. Balik lagi ke konsensualismenya para pihak begitu. Okay. Satu lagi Mbak. Boleh. Sorry. Boleh, Mangga. Tadi tuh kalau nggak salah ada sempat mention soal non-compete agreement ya, tapi itu non-compete clause yang di perjanjian kerja yang beberapa pemberi kerja pakai ya kalau nggak salah. Betul. Nah cuman tuh saya sempat dengar juga untuk yang non-compete clause itu praktiknya kalau di Indo kan kurang inline sama konstitusinya kita tuh Mbak. Betul. Sebenarnya kalau misalnya kita praktekin kita ngelanggar hak pekerja atau enggak dengan adanya si non-compete clause itu kan, soalnya ada di certain waktu tuh ada masa dia nggak boleh ya tadi itu kerja di bidang yang sama. Nah itu gimana tuh Mbak, bisa tolong dibantu pendapatnya Mbak Winnie? Oke. Tidak boleh bekerja di perusahaan dengan bidang yang sama biasanya seperti itu. Sebenarnya balik lagi sih, kejadiannya tuh banyak. ini muncul, clause ini tuh muncul karena memang ada fenomena di dalam masyarakat, fenomena yang terjadi di pengusaha-pengusaha terutama startup ya. Di Indonesia udah mulai parah banget. Jadi misalnya dia kerja di satu perusahaan A misalnya. Data-datanya diambil terus dia sign out, keluar ya. Keluar terus tiba-tiba dia kerja di tempat lain atau dia buka sendiri tapi dia pakai bahan-bahan materi dari perusahaan sebelumnya ya. Pertanyaannya Anda kalau diposisikan sebagai seorang pengusaha yang data-datanya diambil, apa yang Anda rasakan gitu. Ya Anda pasti merasa rugi dong. Loh, saya udah kerja mati-matian 10 tahun, 20 tahun mungkin saya sudah riset gitu ya, coding, bikin aplikasi, tiba-tiba dicolong, dicuri aja cuma pakai flash disk, colok udah pergi. Terus dia resign misalnya. Ya kita harus lihat dari dua posisi ya, bukan dari hanya pekerja aja, tapi dari posisi pemberi kerja atau pengusaha. Ya gimana rasanya kalau pekerjaan Anda semudah itu untuk diambil dan pekerjaannya pergi begitu saja, terus tiba-tiba dia bikin usaha saingan, ya bikin usaha kompetisi ibaratnya. Ya ini di sini negative confidence-nya yang timbul untuk menanggapi fenomena di dalam masyarakat yang seperti itu. Ya.
Saya rasa ya memang ya kalau kita sebagai pekerja pasti ngerasa nggak fair ya. Kok saya mau kerja aja dibatas-batasin gitu ya. Tapi sebenarnya kalaupun tidak mau mencantumkan non-compete agreement, ada satu cara lain, yaitu dengan membuat confidentiality agreement. Itu nanti materinya ada di sesi selanjutnya, yaitu perjanjian kerahasiaan. Bahwa pekerja itu berjanji tidak akan membocorkan data ataupun rahasia perusahaan dalam bentuk apapun. Entah itu soft data ataupun hard data, ya dalam bentuk apapun, tidak mengcopy dan lain sebagainya. Tapi tidak membatasi untuk pekerjanya nanti mau resign, mau kerja di mana. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Itu pernah juga kejadian di salah satu klien kita. Klien kita itu pengusaha printing hijab ceritanya. Ya, terus ada pekerjanya yang pintar banget ngedesain ceritanya. Dan desain satu perusahaan dengan perusahaan lain itu kan beda ya. Akhirnya dia keluar, salah satu desainernya keluar. Dan apa yang terjadi 3 bulan kemudian dia bikin perusahaan yang sama. Ya, ternyata dia anaknya siapa, masuk ke perusahaan itu, terus dia ambil belajar beberapa desain dan cara-cara di dalam perusahaan sebelumnya, lalu dia bikin yang baru. Ya akhirnya apa? Akhirnya klien kita trauma. Ya, klien kita trauma, aduh gimana nih Mbak? Ini pekerja saya parah banget, data saya, metode saya semuanya diambil katanya. Dicolok flash disk, udah pergi resign 1 bulan kemudian. Nah, kita caranya gimana ya? Kita bikin non-disclosure agreement atau NDA. Ya, itu ada confidentiality, isinya bahwa dia selama bekerja dia harus menjaga rahasia itu, bahkan sama halnya sampai dia selesai bekerja. Itu dia tidak boleh pakai. Kalau dia pakai misalnya rahasia perusahaan, kita bisa gugat untuk ganti rugi gitu. Itu menurut saya lebih fair daripada harus masukin tadi non-compete agreement gitu sih. Oke Mbak, betul. Saya masukannya make sense sih, lebih aman juga sih menurut saya juga. Betul. Thank you Mbak Winnie jawabannya. Thank you. Ya lebih fair lah ya untuk kedua belah pihak. Oke, ada lagi barangkali? Sepertinya ini semakin menarik Ibu Winnie. Tapi waktu break kita time, harus break dulu. Oke, baik Bapak Ibu, kita break dulu selama 15 menit dan nanti mulai bergabung lagi pukul 10.45. Silakan.